Tidak semua perjalanan berjalan dengan mudah. Ada rasa bingung, takut, bahkan penolakan yang sering kali datang tanpa diminta. Namun, setiap anak tetap memiliki cara tumbuhnya sendiri, dengan kebutuhan yang berbeda dan potensi yang sama berharganya. Sejak tahun 2012, SLB Cahaya Bintang hadir sebagai ruang belajar yang aman bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sebuah tempat untuk bertumbuh tanpa tekanan dan belajar tanpa perbandingan. SLB Cahaya Bintang hadir dengan satu keyakinan bahwa setiap anak, apapun kebutuhannya, memiliki potensi yang berharga. Di sini, anak-anak didampingi untuk tumbuh sebagai pribadi yang religius, mandiri, peduli, dan berdaya guna. Dengan landasan kasih, cinta damai, dan sikap saling menghargai. Keyakinan ini diwujudkan dengan menumbuhkan rasa percaya diri, agar pengetahuan menjadi pintu dan keterampilan menjadi bekal kehidupan. Melalui proses belajar yang perlahan dan bermakna, setiap anak didampingi untuk mengenali potensinya dan berani melangkah sesuai dengan caranya sendiri. Di SLB Cahaya Bintang, setiap proses belajar didukung oleh tim yang bekerja bersama, dipimpin oleh kepala sekolah yang memahami kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Para guru hadir sebagai pendamping yang sabar dan penuh perhatian, didukung oleh tenaga kependidikan dan tim pendukung lainnya. Setiap peran saling melengkapi demi menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi setiap anak. Cara penanganan untuk anak-anak yang nonverbal. Bagaimana cara kita mengajarkan mereka? Terutama dalam hal mengungkapkan keinginan. Biasanya kita banyak menggunakan kartu bergambar atau kartu tulisan. Nah, untuk anak-anak yang belum bisa baca, otomatis menggunakan kartu-kartu bergambar. Bahkan foto dari si anak-anak tersebut saat melakukan kegiatan. Seperti contohnya, pada saat jam makan siang, anak diminta untuk mengambil gambar, itu bisa berupa foto dia sedang makan di dalam suatu tumpukan yang memang sudah disediakan oleh guru. Bagaimana cara kita mengajarkan untuk anak-anak yang nonverbal? Ya, ini sebenarnya lebih mudah harusnya. Mereka bisa berkomunikasi, tinggal bagaimana kita melatih komunikasi tersebut. Biasanya anak-anak akan dididik dari tingkat yang komunikasi yang dasar hingga yang lanjut. Seperti misalnya dasar bagaimana dia mengungkapkan keinginan. Pada saat dia mau ke kamar mandi, ya dia harus bilang, "Bu, saya mau ke kamar mandi." Setelah itu meningkat, bagaimana dia bisa bercerita, bagaimana dia bisa menceritakan sesuatu pengalaman yang dia alami. Jadi akan lebih difokuskan pada kemampuan komunikasinya. Karena kebanyakan anak-anak kita di sini, dia bisa untuk berbicara, tetapi dalam merangkai menjadi suatu kalimat atau suatu paragraf, mereka akan kesulitan. Itu yang harus dilatih. Di ruang belajar ini, anak-anak tidak hanya diajarkan tentang gambar dan warna, tetapi juga tentang keberanian untuk menuangkan isi pikirannya. Karena terkadang, percaya diri tumbuh saat seseorang merasa didengar dan dihargai. Melalui kegiatan cutting laser, mereka belajar tentang ketelitian, kesabaran, dan tanggung jawab dalam setiap proses yang dijalani. Bukan hanya tentang mesin dan bahan, tetapi tentang rasa percaya bahwa mereka mampu menciptakan sesuatu dengan tangannya sendiri. Setiap elemen yang terukir, setiap karya yang selesai adalah pengingat bahwa kemampuan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi selalu tumbuh ketika diberi kesempatan. Disinilah keterampilan menjadi bekal dan rasa percaya diri pelan-pelan terbentuk untuk masa depan yang mereka tuju. Kami percaya bahwa pencapaian tidak selalu diukur dari piala atau angka. Bagi kami, setiap keberanian untuk mencoba, setiap proses belajar, dan setiap senyum percaya diri adalah sebuah prestasi. Beberapa karya dan proses belajar anak-anak juga pernah mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Namun, pencapaian terbesar adalah ketika anak-anak merasa diterima, orang tua merasa didampingi,
dan proses belajar berjalan dengan penuh rasa aman. Karena di sini, setiap langkah kecil berarti dan setiap proses layak dirayakan. Anak saya itu dari kelas 1 SD ya, sekarang udah kelas 7. Nah, perkembangannya sih banyak ya. Dulu pertama kali masuk sini tuh ya masih sering ngambek, kabur-kaburan, nggak mau ini nggak mau itu. Ya sekarang sudah lebih mandiri lah ya, udah pandai lah. Satu bisa makan sendiri, sosialisasinya pun udah cukup ada gitu. Kalau saya rasa ya guru-guru di sini tuh ya baik-baik ya, dan kalau itu selalu memberitahu tuh gimana anaknya di sekolah tadi apa saat pulang itu kan. Terus ada buku agenda juga, itu kan juga sempat ditulis juga. Jadi kan kita orang tua pun tahu ya gimana perkembangan anak di sekolah. Kalau kita tanya pun ke guru tuh yang welcome gitu jawabnya. Dan kalau ada misalnya ada acara-acara apa gitu kan nggak mungkin kita tanya anak ya. Anak kan kita belum ada komunikasi verbal sama anak. Nah jadi guru-guru di sini tuh responsif banget gitu sama kita orang tua. Jika Anda ingin bertanya, berbagi atau sekedar mencari informasi, SLB Cahaya Bintang siap mendengarkan. Karena di sini Anda tidak harus langsung melangkah, cukup tahu bahwa Anda tidak sendiri.